Oke, what's up guys? Ya, di sini gue mau bahas beberapa pertandingan kemarin ya. Yang pertama kita mulai dulu dari yang cukup seru, kita ke Premier League di mana MU kalah 3-0 dari Bournemouth. Gak heran sih sebenarnya, MU sering banget kalah dari Bournemouth. Eh, Bournemouth unggul di babak pertama itu di menit 29. Terus juga half time 1-0. Sebenarnya MU ini masih, gue lihat masih coba-coba line up yang dimana itu penyesuaian antara 4 back ke 3 back. Di tengah ditaruh Maguire, duetnya Masraoui dan juga Lisandro Martinez. Depannya Malaysia dicoba setelah sering banget absen, Dalot, Ugarte, Maino. Di depan Bruno, Ahmad dan juga Zirkzee. Dan kipernya Onana ya. Dimana lini belakang MU gue rasa cukup jelek untuk kali ini. Kemarin pun waktu lawan Spurs ya di FA 4-3 kalah. Ya depannya lagi bapuk dan lini belakang juga jelek. Bruno bermain cukup bagus, Ahmad juga, tapi Zirkzee minim untuk cetak gol. Terus di belakangnya ini jelek banget, Maguire, Masraoui dan Lisandro, bahkan Onana pun juga jelek mainnya. Ugarte dan Maino juga gue lihat kurang solid. Yang praktis nih, yang cukup bekerja keras dan cukup menciptakan banyak peluang itu Bruno. Sayangnya memang pemain ini perlu beradaptasi lebih banyak waktu sih. Untuk sistem dari 4 back ke 3 back ini lumayan susah karena sering banget terekspos pertahanannya dan banyak para pemain ini meninggalkan ruang-ruang kosong di posisi-posisinya, karena memang adaptasi sangat perlu lah. Sulit untuk beradaptasi, yang biasa udah bertahun-tahun mereka bermain 4 back ke 3 back ini cukup sulit. Apakah MU bisa? Will sih, tapi ya ini PR besar untuk Amorim, karena Amorim ini gue lihat dia punya sistem dan pemain harus beradaptasi. Apakah pemain bisa? Ya kita tunggu aja nanti. Ya so far Bournemouth juga bermain cukup efektif ya. Dan MU ya ciptakan banyak peluang tapi sayangnya tidak ada terjadi gol. Akhirnya kalah 3-0. Bournemouth dapat 1 penalti, gol 2-0. Terus juga ya sebenarnya lini belakang sih masih PR banget. Depan pun juga gak cetak gol. Sementara itu Liverpool dan Tottenham kemarin menang 4-3 sama MU, tapi belakangan dihajar oleh Liverpool 3-6 di kandang Tottenham, yang dimana Liverpool unggul lewat gol Diaz di menit ke-23. Terus McAllister menambah jadi 2-0, sementara Maddison mencoba memperkecil ketinggalan jadi 2-1 di menit 41, dan Szoboszlai itu mencetak gol lagi di menit ke-45. 3-1 di babak pertama ya. Masuk ke babak kedua, Salah menambah keunggulan jadi 4-1, dan ya kembali lagi Salah mencetak asis dari Szoboszlai 5-1. Akhirnya Spurs coba mengejar dari gol Kulusevski, terus juga golnya Solanke. Tapi Liverpool kembali unggul dengan skor 3-6 lewat Luis Diaz. Ya Liverpool kalau gue bilang Salah yang dimana musim lalu bermain cukup kurang efektif, kurang oke, tapi di musim ini benar-benar on fire dan punya kontribusi besar seperti Salah beberapa musim lalu ya. Dan ini sih kalau lihat Liverpool ini kokoh banget di puncak klasemen dan sulit untuk mengejar Chelsea mungkin, tapi agak sulit sih kalau gue bilang. Dua-dua bermain cukup oke dan banyak gol ya, dan memang Liverpool punya kualitas pemain yang jauh lebih bagus daripada Spurs. Sementara itu Arsenal menang 5-1 atas Palace, di mana ya menang mudah lah untuk Arsenal. Sementara gol di babak pertama itu Gabriel Jesus, terus disamakan oleh Palace. Sementara Jesus kembali mencetak gol 2-1. Saka injury ya, digantikan oleh Trossard, dan juga Havertz nambah keunggulan di babak pertama itu jadi 3-1. Ya so far Arsenal cukup oke bermain lawan Palace ya. Mereka memanfaatkan banyak peluang dan cukup efektif. Terus juga Rice yang di bangku cadangan pun akhirnya masuk di babak kedua. Martinelli cukup oke bermain. Ya sebenarnya Arsenal ini cukup bagus mencetak gol kalau misalnya depannya itu gak mandul gitu. Tapi ya kembali lagi Arsenal masih coba untuk mengejar Liverpool, tapi gue lihat kalau misalnya di Liverpool terus konsisten, ini akan susah buat Arsenal.
Dan ya kemenangan mudah buat Arsenal di mana mereka oke sih, XG mereka 2,88, posisi mereka unggul. Mudah lah. Sementara itu penantang selanjutnya itu City kembali kalah lawan Aston Villa 2-1. Sebenarnya apa ya? Gue agak bingung juga sih line up. Mungkin City sudah mengeluarkan line up terbaiknya dengan memasang Kovacic main ya, Vardiol bermain jelek di belakang, Akanji juga, Johnstone, Lewis, Ortega, Soso. Depannya pun juga Foden yang lumayan, Haaland juga minim. Supply Bernardo ngedrop juga. Ya, memang mereka unggul possession tapi SG mereka itu kecil, malah lebih besar Aston. Dimana City ini kesusahan sekali dan gue nggak ngerti apa yang terjadi dengan City. Apakah City bisa bounce back? Susah sih. Sekarang itu kalau kita lihat klasmen, City ada di peringkat ke-7 dengan 27 poin. Di atasnya itu Aston Villa 28 poin, Bournemouth di peringkat kelima dengan 28 poin. Sementara di peringkat keempat itu Nottingham Forest disusul oleh Arsenal dengan 33 poin, Chelsea 35 dan Liverpool 39. Sebenarnya ada selisih 4 poin antara Chelsea dan Liverpool. Arsenal selisih 6 poin dengan Liverpool, ya 3 ini sih yang paling bisa bersaing. Chelsea sih yang paling bisa bersaing. Arsenal mungkin bisa, tapi kalau Liverpool terus konsisten dia bisa bakal juara sih. Merem Liverpool juara. City gue melihat tidak ada kesempatan untuk mengejar, susah sih karena memang tim ini crowded banget. Mungkin faktor internal yang ngaruh sih karena 111 pelanggaran itu mungkin mempengaruhi juga ke internalnya City. Kita ke La Liga di mana Barca kalah 1-2 dari ATM. Sebenarnya Barca create banyak peluang, ATM lebih menunggu tapi ATM juga cukup efektif. Barca lebih unggul lebih dulu lewat golnya Pedri, itu kerjasama dengan Gavi ya. Dan itu golnya keren. Sementara di babak kedua De Paul menyamakan di menit ke-60. Lalu akhirnya di menit 90-an plus ATM bisa mencetak gol dan kekalahan untuk Barca. Barca lagi nggak efektif sih sebenarnya. Rapinya di depan, Lamine Yamal nggak main, ya Lewandowski pun juga jelek. Kalau depannya nggak bisa cetak gol, Barca akan kesusahan gitu. Barca terlalu tergantung dengan Yamal, Lewandowski, Rapinya gitu. Sementara ketika Lewi lagi underperform dan Rapinya susah untuk cetak gol, ini jadi PR untuk Barcelona. Dan ATM lagi gila-gilanya. Sekarang ada di puncak klasmen ya ATM ya. Sementara itu Madrid menang 4-2 dari Sevilla di mana Mbappe man of the match dengan line up yang sedikit berbeda. Biasanya wingbacknya itu antara Mendy atau Fran Garcia, Camavinga dipasang di situ dan lebih deliver. Gue lebih yakin Camavinga sih di posisi itu daripada Fran Garcia atau Mendy gitu. Rudiger, Tchouaméni, Soso, Vasquez attacking cukup membantu. Rodrigo mainnya bagus banget. Valverde juga cetak 1 gol lewat tendangan jarak jauhnya. Sering banget Valverde cetak seperti itu. Ceballos oke. Bellingham kembali menunjukkan dia adalah pemain top. Brahim Diaz juga dan Mbappe oke lah, cetak beberapa gol ya Mbappe. 1 gol ya. Dan 1 gol dari Mbappe di menit ke-10 itu asis dari Rodrigo. Sementara Valverde menambah keunggulan lewat shoot di luar kotak penalti yang besar banget. Mbappe shoot di luar kotak penalti juga. Dan Rodrigo kembali buat Madrid unggul 3-0 di babak pertama. Tapi disamakan oleh Sevilla 3-1 ya. Ya 3-1 baru masuk ke halftime. Brahim Diaz asis dari Mbappe cetak gol lagi. Ya so far memang mereka bisa memperkecil ketinggalan di menit 85 4-2. Tapi ya gue notice adalah Mbappe yang mulai lebih nyaman di posisinya. Dia punya shoot. Asal Mbappe ini happy, mungkin gue rasa dia bisa lebih efektif lagi. Madrid unggul dari segi possession, SG dan segala macam. Rodrigo juga ini pemain benar-benar bagus sih. Dia punya skill, dia punya shoot, dia punya kontribusi besar di Madrid sih. Tanpa Vini, Mbappe bisa menang dengan Sevilla. Madrid bisa menang dari Sevilla. Dan ini membuat La Liga juga sengit banget sih. Dibanding Premier League malah gue melihat La Liga yang lebih sengit. Dimana ATM berada di peringkat pertama dengan 41 poin. Selisih 1 poin dengan Madrid 40 poin dan Barcelona di peringkat ketiga dengan 38 poin. Ini sengit banget. Athletic Bilbao 36 kayaknya agak susah sih buat ngejar. Tapi ya 3 ini sih. Barca kalau misalnya dia tidak mengakhiri tren buruknya ini, dia akan susah bersaing di La Liga. Sementara ATM lagi
gila-gilanya, dan Madrid pun dengan strugglingnya mulai ada bounce back lah. Ya, we'll see siapa yang akan juara La Liga, karena ini benar-benar La Liga yang sengit banget di tahun ini. Oke, segitu dulu video kali ini, see you di video selanjutnya.